Oke. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, adik-adik silahkan presensi online terlebih dahulu. Berikut adalah, nah, barcode sama kodenya, silahkan untuk diisi terlebih dahulu ya. 863063. Iya, Pak. Sebentar. Ya. Sudah? Belum, Pak. Nanti habis. Sudah, Pak. Banyak. Iya, harus sedikit kali loh. Ya itu gangguan dari mana itu? Ibunya ada itu. Sebentar, saya share screen lagi. Ya, Pak. Oke, sudah? Ada yang belum? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, kita lanjutkan lagi ya materinya untuk kimia material hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel elektrokimia. Kelihatan PPT-nya? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Baik. Oke, kita mulai dari definisi dari sel elektrokimia itu sendiri. Jadi sebenarnya dinamakan dengan sel elektrokimia itu adalah sebuah piranti atau device atau alat yang bisa digunakan sebagai dua fungsi. Dua fungsi ini bukan keduanya, tapi salah satu di antaranya ya. Jadi yang pertama itu adalah merubah energi kimia menjadi energi listrik, yaitu dinamakan sel galvanik, atau merubah energi listrik menjadi energi kimia dinamakan sel elektrolisis. Jadi sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua secara umumnya, yaitu adalah sel galvanik dan sel elektrolisis. Sel galvanik itu merubah dari energi kimia menjadi energi listrik, jadi dia menghasilkan listrik. Sementara sel elektrolisis ini kebalikannya, menggunakan listrik untuk merubahnya menjadi energi kimia. Kemudian beberapa contoh sel elektrokimia mungkin adik-adik tidak terlalu asing ya. Misalnya ini dry cell, kemudian lead acid battery atau aki, kemudian misalnya apalagi ini proses untuk yang plating ya, electroplating, kemudian ini adalah yang baterai charging, misalnya lithium ion dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari sel elektrokimia. Kalau misalnya seperti dry cell, lead acid baterai, kemudian aki, kemudian charging, ini adalah dia fungsinya sebagai sel galvanik, artinya dia merubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan misalnya yang ini yaitu proses elektrolisis, ini kebalikannya, jadi dia merubah dari merubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari sel reversibel dan sel irreversibel. Jadi sel elektrokimia itu bisa bersifat reversibel atau bolak-balik, ada juga yang bersifat irreversibel atau tidak bolak-balik, artinya hanya satu arah. Jadi
Kalau yang pertama ya, yang dinamakan dengan sel reversible itu adalah ketika dia berada pada kondisi kesetimbangan. Kemudian terdapat gaya penggerak atau driving force pada sel reversible hanya nilainya sedikit lebih besar daripada gaya lawan atau opposing force. Jadi sel yang reversible ini dia memiliki daya gerak atau GGL biasanya dinamakannya ya, atau driving force yang nilainya hanya sedikit lebih besar daripada gaya gerak kebalikannya atau opposing force. Artinya apa? Ketika ada perubahan sedikit saja, maka misalnya nilai opposing force-nya itu ditambah, maka otomatis reaksinya akan berubah arah. Misalnya dari yang awalnya adalah ini, contoh reaksinya ya, dari kiri ke kanan, maka ketika nilai potensialnya misalnya ya, atau driving force-nya dinaikkan, maka langsung akan berubah reaksinya dari kanan ke kiri. Ini dinamakan sel reversible. Contoh dari sel reversible itu misalnya adalah tersusun atas zinc dan Ag-AgCl elektroda di larutan ZnCl2. Saat sel dikenai beda potensial, maka elektron akan bergerak dari zinc ke Ag-AgCl elektrod, dan reaksinya adalah seperti ini. Jadi setengah Zn plus AgCl membentuk Ag plus setengah Zn2 plus Cl min. Ketika kondisinya selalu dalam kondisi kesetimbangan, maka reaksi ini selalu berjalan seperti ini. Jadi dari kiri ke kanan. Akan tetapi apabila nilai potensial dinaikkan sedikit saja, maka reaksinya akan langsung bergerak dari kanan ke kiri. Nah, ini yang dinamakan dengan sel reversible. Kemudian kalau sel irreversible, yang kedua ya, sel irreversible itu adalah ketika dia berada pada kondisi tidak setimbang dan merupakan proses yang berlangsung secara spontan. Artinya reaksinya itu hanya bisa dari kiri ke kanan, atau kalau dari kanan ke kiri, maka reaksinya adalah yang lain, bukan reaksi dia sendiri. Nah, untuk yang sel irreversible itu gaya penggerak atau driving force-nya itu jauh lebih besar daripada gaya lawannya. Artinya apa? Artinya dia hanya bisa bergerak ke satu arah, tidak bisa bergerak ke arah yang sebaliknya. Kemudian reaksi tidak bisa berubah hanya dengan peningkatan pada nilai opposing force atau gaya lawannya. Walaupun nilai gaya lawannya itu dinaikkan, maka reaksinya tetap ya. Nah, contoh dari proses irreversible itu adalah sebuah sel yang tersusun dari misalnya zinc dan Cu elektroda di larutan H2SO4. Ketika sel dikenai beda potensial, maka reaksi yang terjadi adalah zinc-nya teroksidasi. Zn plus 2H membentuk Zn2 plus H2. Akan tetapi ketika arus yang dikenakan berkebalikan, bukan Zn2 plus H2 membentuk Zn kembali, tapi adalah reaksi satunya, yaitu Cu plus 2H membentuk Cu2 plus H2. Artinya inilah dinamakan dengan irreversible. Yang ini ya, zinc akan membentuk zinc 2+, tapi ketika nilainya dirubah, bukan zinc-nya 2+ berubah kembali menjadi Zn, bukan, tapi reaksi yang satunya, yaitu Cu akan berubah menjadi Cu2+. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan dari sel reversible dan sel irreversible. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke GGL atau gaya gerak listrik atau electromotive force atau EMF ya. Jadi bahasa Inggrisnya GGL itu electromotive force atau EMF. Nah, konsep dari GGL itu sendiri adalah jadi adanya beda potensial yang terjadi di antara dua titik ya, atau di antara dua titik yang berbeda itu mengakibatkan adanya elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, dan arus akan mengalir di kebalikannya, yaitu dari kutub positif di mana potensialnya lebih tinggi ke kutub negatif, yaitu adalah potensial lebih rendah. Jadi konsep dari GGL itu sebenarnya intinya adalah ketika ada beda potensial di kedua titik, maka arus akan mengalir. Atau ketika ada beda potensial di antara dua titik, maka elektron akan mengalir. Apa yang membedakan? Hanya arahnya.
Kalau elektron, dia akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif, tapi arus itu akan sebaliknya dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, beda potensial itulah yang dinamakan dengan GGL atau gaya gerak listrik. Kemudian GGL itu bisa diukur dengan menggunakan galvanometer dan potensiometer yang dua ini ya. Tapi GGL tidak bisa kita ukur hanya dengan voltmeter biasa. Kenapa? Karena pada pengukuran dengan menggunakan voltmeter, maka hasil EMF-nya itu tidak terlalu valid karena akibat adanya produk dari reaksi kimia di elektroda dan perubahan konsentrasi elektrolit di sekitar elektroda. Oleh karena itulah, kalau kita ingin menggunakan atau ingin mencari nilai GGL yang lebih valid, gunakan kedua alat ini, yaitu potensiometer dan galvanometer. Potensiometer ini digabung dengan galvanometer. Nah, kalau kita cuma ingin mengukur voltase biasa tanpa mengukur dari GGL-nya, bisa kita gunakan voltmeter biasa, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, kalau belum, saya lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk ke sel standar. Jadi, di dalam sel elektrokimia itu ada yang dinamakan dengan sel standar. Apa itu sel standar? Jadi, sel standar itu adalah sel yang memiliki nilai potensial yang nilainya selalu konstan. Dan diketahui nilainya, kemudian bersifat reversibel, dan tidak menghasilkan kerusakan permanen ketika dikenai arus listrik. Nah, salah satu sel standar yang digunakan di dunia ini ya, itu dinamakan Weston unsaturated and saturated cell. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi dia ada larutan CdSO4, kemudian ada Hg2, mana ini? Hg2SO4. Jadi campuran dari dua larutan itu. Kemudian ternyata ini ya yang pertama yang di sini dia kawat dari merkuri, kemudian kawat dari kadmium amalgam. Nah, di sini merkuri sama kadmium. Nih, kadmium amalgam itu CdHg, kemudian merkuri itu yang Hg. Nah, ini adalah kondisinya dia di sini katakanlah misalnya karena dia kutub positif ya, maka katakanlah dia adalah katoda di sini, kemudian di larutannya karena dulu masih ingat mungkin adik-adik pada saat diajari di kimia 1, jadi kalau ada panah ada strip seperti ini menunjukkan bahwa dia sudah berbeda fasa ya. Yang ini adalah fasanya padat, ini fasanya tengah adalah liquid, dan yang kanan ini juga fasa padat lagi. Jadi intinya adalah misalnya ini kutub positifnya dikatakan katoda, maka katodanya adalah CdHg atau kadmium amalgam. Kemudian solutionnya adalah CdSO4 dan Hg2SO4. Kemudian anodanya adalah Hg. Nah, ketika kita memiliki sistem seperti ini, maka nilai voltase yang dihasilkan itu adalah selalu konstan mendekati 1, yaitu nilainya adalah 1,0183 volt. Oleh karena itulah dia dikatakan sebagai sel standar karena nilainya voltasenya itu selalu konstan. Seperti itu ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Sel standar itu harus, Pak, mau tanya Pak, Ya, sel standar itu harus merkuri sama kadmium, apa enggak? Ada beberapa tipe sel standar selain ini. Cuman kenapa kok biasanya sering digunakan adalah yang Weston ini? Karena memang secara ketelitian kemudian konsistensinya itu adalah selalu menghasilkan nilainya sangat mendekati ini. Jadi dia itu sudah membuat sel, kemudian diuji selama bertahun-tahun, dilihat voltase yang dihasilkan. Ternyata walaupun waktunya itu sudah bertahun-tahun lama, nilai voltasenya itu tetap yaitu 1,0183 mendekati itu. Oleh karena itulah dia dikatakan sebagai sel standar. Karena voltase yang dihasilkan tidak berubah seiring dengan kenaikan waktu yang sangat lama. Ya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Saya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk setiap sel standar itu voltasenya ya satu itu ya, Pak? Atau tiap nilai tapi yang dihitung itu ketidak berubahnya gitu, Pak? Kayak ya. tetap.
Oke, jadi kalau dikatakan sel standar itu yang di definisinya itu sendiri adalah nilainya selalu konstan, tapi tidak harus satu. Inti dari standar itu adalah ketika kita ingin mengacu ke situ, kita tahu dia tuh nilainya berapa gitu loh. Jadi karena misalnya sel standar tertentu dia nilainya selalu 2 volt, maka kita bisa katakan juga bahwa dia itu adalah sel standar. Kenapa? Karena voltase yang dihasilkan dengan treatment apapun itu selalu 2 volt. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian kita masuk ke voltase sel dan arus. Jadi sebenarnya sel elektrokimia yang paling sederhana ini hanya tersusun dari 2 komponen. Komponennya apa? Komponennya adalah yang pertama elektronik konduktor, kemudian yang kedua adalah ionik konduktor di bagian tengah. Kalau elektronik konduktor, kira-kira fasanya padat atau cair atau gas? Padat. Ya, benar sekali. Elektronik konduktor ini adalah fasanya padat. Kemudian kalau ionik konduktor? Air, larutan. Larutan. Ada pemikiran lain mungkin? Apakah selalu cair? Oke, jadi adik-adik semua, ionik konduktor itu memang sebagian besar adalah fasanya liquid ya, artinya dia adalah cairan. Akan tetapi biasanya kalau kita tahu misalnya baterai, kemudian ini, itu kan dia sebenarnya tidak liquid sekali ya, karena seperti kita tahu bahwa elektrolit itu ada yang namanya solid elektrolit, artinya elektrolit padat. Walaupun dia padat, tapi dia juga bisa menghasilkan ion positif dan negatif. Seperti itu. Jadi adik-adik lebih lebih diperluas lagi bahwa yang dinamakan ionik konduktor memang sebagian besar itu adalah fasanya aqueous atau liquid ya. Tapi tidak semuanya itu fasanya adalah aqueous. Bisa saja elektrolit itu adalah berbentuk fasa padat. Selama dia bisa menghasilkan ion positif dan negatif, itu dia bisa dikatakan sebagai elektrolit. Oke, kemudian, yang dikatakan di sandwich dengan 2 konduktor elektronik. Nah, jadi kenapa kok dia dikatakan di sandwich? Karena dia berada di tengah-tengahnya, kemudian ditempel dengan elektronik konduktor sebanyak 2. Nah, kemudian ada daerah interface atau daerah antarfasa di mana kalau digambarkan di sini adalah perbatasan antara elektronik konduktor dengan ionik konduktor. Ada 2 ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan elektroda. Ya. Daerah interface di antara ionik konduktor dengan elektronik konduktor di dalam sebuah sel elektrokimia itu dinamakan dengan elektroda. Ya. Kemudian selanjutnya, kombinasi sandwich dan konduktor ionik apapun dan 2 jenis konduktor elektronik baik sama maupun tidak sama akan menghasilkan sel elektrokimia. Sama atau tidak sama itu bagaimana? Misalnya yang di sini elektronik konduktornya saya menggunakan Cu, kemudian yang di sini elektronik konduktornya saya menggunakan Zn. Karena 2 materialnya berbeda, maka dia dikatakan tidak sama. Apakah dia bisa dikatakan sel elektrokimia? Iya. Karena di situ terdapat 2 elektronik konduktor dan 1 ionik konduktor, yaitu solusinya atau larutannya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Belum. Baik, kalau belum saya lanjutkan lagi. Nah, nilai beda potensial antara konduktor elektronik yang sebelah kiri, katakanlah ini saya bilang kiri itu ya, yang ini kanan. Dan konduktor elektronik kanan dinamakan sebagai potensial sel dan dituliskan sebagai delta E. Delta E itu bisa nilainya positif, negatif, atau 0. Ya. Kemudian listrik dapat mengalir pada daerah interface antara konduktor ionik dan konduktor elektronik yang digambarkan sebagai reaksi kimia yang terjadi di sana. Daerah reaksi inilah yang dinamakan dengan elektroda. Jadi di sini, di perbatasan antara elektronik konduktor dan ionik konduktor, inilah tempat terjadinya reaksi kimia. Ya, reaksi kimia terjadi di sini, dan dia dinamakan sebagai elektroda. Jadi kalau adik-adik semua dulu mungkin mengira elektroda itu adalah
ini dua ini salah ya. Jadi itu bukan elektroda, ini konduktornya ada dua ya. Elektroda yang dinamakan dengan elektroda itu adalah daerah interface atau daerah pertemuan antara elektronik konduktor dengan ionik konduktornya. Dan reaksi kimia itu terjadi di daerah elektroda ini ya. Kemudian reaksi yang terjadi pada elektroda kanan menghasilkan elektron sehingga dinamakan reaksi oksidasi dan elektrodanya dinamakan anoda. Oke. Nah, kalau secara gampangannya berarti yang sebelah kanan karena dia adalah oksidasi, maka dia dinamakan anoda. Kenapa? Kalau dulu di pelajaran kimia 1, kemudian juga kimia SMA, adik-adik masih ingat mungkin bahwa anoksikaret, ada yang masih ingat? Anoda oksidasi, katoda akan selalu reduksi, seperti itu ya. Nah, oksidasi itu adalah dia membentuk ion positif. Bagaimana kira-kira kita bisa membentuk ion positif? Tentu saja dengan cara melepaskan elektron, ya. Sehingga dia dikatakan bahwa karena dia menghasilkan elektron atau melepas elektron, maka dia menjadi bermuatan positif, maka dia dikatakan terjadi oksidasi, dan dia dikatakan sebagai anoda. Kemudian, kalau reaksinya terjadi di elektroda kiri, di mana yang kiri nanti akan menangkap elektron, ketika sebuah unsur katakanlah menangkap elektron, maka otomatis dia mengalami penurunan dari Bilox. Ketika dia mengalami penurunan Bilox, maka reaksinya dinamakan dengan reduksi, dan dia berubah fasa. Biasanya kalau penurunan Bilox, itu biasanya ya, walaupun tidak semua, itu berubah fasa dari aqueous menjadi solid atau mengendap. Nah, daerah itulah yang dinamakan dengan katoda. Ya. Jadi kalau ada diingat, karet, katoda itu selalu mengalami reduksi. Kalau anoda itu mengalami oksidasi. Penamaan anoda dan katoda itu jangan sampai bingung karena sel galvanik dan sel elektrolisis ini memiliki penamaan katoda dan anoda yang berkebalikan. Jadi harus diingat-ingat nanti ya. Oke, seperti itu mungkin ada yang ditanyakan. Pak, cintanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang bagian kanan itu berarti selalu menghasilkan elektron ya Pak, dan jadinya oksidasi. Ini asumsinya. Asumsinya. Tidak bisa kita langsung menjudge bahwa kanan itu selalu karena menghasilkan elektron maka dia anoda, kemudian Oke, kita boleh menjudge bahwa dia adalah anoda karena memang dia menghasilkan elektron, tapi dia kutub positif atau negatifnya itu kita tidak bisa menentukan. Karena galvanik dan elektrolisis itu berbeda untuk penamaan katoda dan anoda. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, ini adik-adik semua, kita lanjutkan ke dua tipe sel elektrokimia ya. Jadi sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu yang kiri ini adalah galvanic cell, yang kanan ini adalah electrolytic cell atau sel elektrolisis. Adik-adik semua bisa secara sekilas melihat di sini bahwa yang paling berbeda di sini adalah bagian sini, ada dua. Ya, kalau galvanic cell maka pasti dia dihubungkan dengan load atau beban, misalnya adalah lampu. Kemudian kalau electrolytic cell maka selalu dihubungkan dengan power supply atau catu daya atau yang lainnya ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau yang di sini pada galvanic cell dia akan menghasilkan listrik sehingga dia digunakan untuk menyalakan lampu katakanlah. Kalau yang kanan di sini kebalikannya, dia membutuhkan listrik, ada colokannya di sini ya kelihatan. Kenapa kok kita membutuhkan listrik untuk sel elektrolisis? Karena kita ingin merubahnya. Jadi misalnya reaksinya yang lazimnya adalah dari ini mengalami oksidasi, ini mengalami reduksi, maka kita balik reaksinya sini menjadi reduksi, sini menjadi oksidasi. Itulah yang dinamakan dengan elektrolisis. Oleh karena itulah dia membutuhkan energi untuk membalik reaksi tersebut. Kalau yang di sini secara spontan itu dia pasti otomatis di sini akan mengalami oksidasi, di sini akan mengalami reduksi. Kenapa? Karena memang dia secara alamiahnya seperti itu. Ya. Kemudian adik-adik semua,
untuk sel galvanik ini bisa kita lihat juga dari arah elektronnya ya. Arah elektronnya kalau dari sel galvanik ini adalah dari anoda menuju ke katoda, sementara kalau elektrolisis arah elektronnya itu dari anoda ke katoda, tapi anoda di sini adalah kutub positif. Kalau anoda di sini adalah kutub negatif. Nah, itu berbeda ya. Oke, ini secara sekilas mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan lagi. Oke, kita mulai dari sel galvanik. Jadi kalau kita berbicara mengenai sel galvanik, kita membayangkannya adalah sebuah, ini ya, kalian mungkin waktu praktikum kan menggunakan beaker glass gitu ya. Nah, ini ada dua beaker glass yang berbeda, di mana di bagian tengahnya ini diberi dengan, mohon maaf, suara saya kedengaran? Pak. Kedengaran, Pak. Oke. Ya, baik. Jadi di bagian tengahnya ini ada yang dinamakan dengan salt bridge atau jembatan garam. Kemudian, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa ada dua bejana di mana masing-masing mengandung elektrolit yang berbeda tergantung dari apa yang di anoda dan katodanya. Oke, baik. Kalau kita lihat mulai dari awal ya, jadi di sini ada dua elektroda yang berbeda. Yang satunya adalah konduktor yang digunakan. Konduktor elektronik yang digunakannya adalah zinc. Kemudian yang kanan ini adalah Cu atau copper. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan zinc? Zinc ini adalah berada pada anoda atau katoda. Anoda ya. Berada pada anoda sehingga yang terjadi adalah zinc-nya ini akan berubah menjadi Zn12. Ya. Nah, ketika zinc berubah menjadi Zn12, karena 2+ ini akan menghasilkan elektron, ketika dia berhasil menjadi 2+ ini kan akan menghasilkan 2 elektron, maka 2 elektronnya ini akan bergerak menuju ke sini. Ya, bergerak menuju ke katoda, tapi tidak melewati solution. Jadi adik-adik diingat-ingat di sini, elektron itu tidak bisa melewati elektrolit. Elektron hanya bisa bergerak melewati konduktor ini. Tapi kalau listrik itu bisa melewati elektrolit, itu bedanya ya. Kemudian yang sebelah kanan bagaimana? Elektron yang diterima dari zinc tadi akan diterima oleh Cu2+ di sini, sehingga Cu2+-nya dia akan berubah menjadi Cu, artinya dia tereduksi. Ketika Cu2+ bereaksi dengan 2 elektron membentuk Cu. Cu2+-nya ini Cu dari mana? Cu dari CuSO4. Ya. Juga kalau nanti CuSO4-nya berkurang, bisa juga dari yang Cu ini. Tapi biasanya yang digunakan adalah Cu yang berasal dari solution atau larutannya. Kalau yang di sini, ini adalah dia zinc membentuk Zn12 ya. Artinya apa, Dek? Kalau dia tadi awalnya fasanya adalah solid, kemudian berubah menjadi fasa aqueous, artinya bagaimana dengan massa dari zinc-nya ini? Bertambah atau berkurang? Berkurang ya. Kalau di sini bagaimana? Ini sudah ada Cu, kemudian Cu dari larutan tereduksi membentuk Cu lagi. Berarti massa Cu di sini bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke, nah itu adalah konsepnya ya. Yang sebelah sini, yang anoda ini akan mengalami pengurangan massa, yang katoda akan mengalami penambahan massa. Kemudian di sini ada namanya jembatan garam, di sini adalah menggunakan K2SO4. K2SO4 ini untuk apa? K2SO4 ini fungsinya adalah untuk penstabil ion. Jadi di sini ada yang dia Zn2+, ada SO4 2-. Nah, fungsinya di sini ya kan Zn ini akan bereaksi dengan SO4 dari K2SO4 sehingga jumlah ZnSO4 ini akan selalu stabil. Kemudian yang di sini K, misalnya K ya, ini juga bereaksi dengan SO4 sehingga membentuk K2SO4 sehingga dia bisa stabil membentuk SO4 di sini ya. Oleh karena itu, kenapa dia menggunakan K bukan Cu? Karena Cu-nya ini yang digunakan untuk mereduksi ini tadi ya. Jadi bukan di sini CuSO4 juga, bukan. Ini menggunakan K2SO4 karena untuk penstabil SO4 saja. Untuk yang Cu-nya, dia fungsinya adalah direduksi sehingga membentuk Cu solution. Seperti itu.
Kemudian prinsipnya kalau untuk yang sel galvanik itu adalah kapan katoda kutub positif dan anoda itu adalah kutub negatif ya. Elektron itu selalu mengalir dari kutub negatif atau anoda karena di sini pan ya anoda negatif menuju kutub positif yaitu katoda dan arus listrik akan mengarah dari kebalikannya yaitu dari kutub positif katoda menuju kutub negatif anoda. Nah, arus listrik inilah yang kemudian untuk menyalakan lampu atau load. Nah, jembatan garam di bagian tengah fungsinya untuk menetralkan jumlah anion dan kation pada larutan agar selalu sama. Kemudian untuk prinsip reaksinya, anoksi karet, anoda oksidasi, katoda reduksi. Bisa kita lihat di sini, anodanya mengalami oksidasi membentuk Zn2+, katodanya mengalami reduksi Cu2+ membentuk Cu, dan reaksinya itu berlangsung secara spontan. Kenapa kok spontan? Karena mungkin nanti adik-adik masih ingat, total nilai dari E keduanya pasti adalah positif ya. Tapi belum saya tulis di sini. Jadi kenapa kok dia dikatakan spontan juga? Karena nilai total potensial sel untuk keduanya itu adalah positif. Mungkin adik-adik masih ingat di kimia 1, karena kan kimia 1 sudah ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai sini? Pak, mau tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau sel galvanik itu harus ada 2 elektrolitnya, Pak. Bisa 1 elektrolit aja, tapi 2 katoda itu. Elektroda itu. Oke, adik-adik bisa lihat di sini satunya elektrolitnya adalah ZnSO4, kemudian yang satunya elektrolitnya adalah CuSO4. Jadi kalau elektrolitnya sama, satunya tidak bereaksi, Dek. Kalau ini satunya Zn, satunya Cu, maka elektrolitnya wajib menggunakan sama dengan sininya. Kalau sini menggunakan Zn, cari larutan Zn juga, misalnya ZnSO4 atau ZnNO3. Kalau di sini Cu, maka gunakan larutan Cu, CuSO4 atau CuNO3 2 kali, seperti itu. Maksud saya kalau misalnya elektrodanya dalam satu wadah tapi elektrolitnya beda itu, Pak. Maksudnya gitu bisa nggak, Pak? Coba kalau gitu coba adik bayangkan. Kalau ada zinc, kemudian ada copper, kemudian dalam satu wadah gitu ya. Satu wadah saja toh. Terus kemudian pengenmu larutannya dalam larutan apa? Coba. Nggak tahu, Pak. Makanya Kalau larutannya zinc SO4, halo, dengar suara saya? benar, Pak. Kalau larutannya zinc SO4, maka Cu-nya ya, Cu-nya nanti tidak bisa maksimal dalam mereduksi dari elektron yang dari zinc. Kenapa? Karena satu larutan dibagi berdua. Kemudian juga karena dia zinc, kemungkinan nanti malah tidak bereaksi. Ya. Oleh karena itulah, sel galvanik itu pasti terdapat 2 larutan yang berbeda mengikuti dari tipe dari elektronik konduktornya. Kalau zinc berarti larutannya juga yang ada Zn2+-nya. Kalau misalnya satunya Cu, maka larutannya satunya juga harus mengandung Cu2+. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi gini loh, kalau tadi kamu jadikan 2, satunya dalam ZnSO4, satunya Cu, satunya Zn saja, ya, maka kira-kira apa yang direduksi? Kalau apa, Pak? Kalau misalnya Cu saya taruh di sini, ya, Cu saya taruh di sini, ini lempeng ini saya taruh ke kiri, kemudian di sini larutannya tapi ZnSO4, kira-kira apa yang direduksi? Zn. Zn kan teroksidasi. Pak. Bingung, nggak bisa. Kenapa? Nggak ada. Bisa. Karena apa? Karena yang direduksi ini adalah Cu yang dari larutan. Ya. Dari larutan. Karena ini tadi, karena nggak ada Cu2+ yang nggak bisa direduksi, berarti kemungkinan yang direduksi apa? Tinggal SO4. Mohon maaf. Yang direduksi kemungkinannya ya Zn, tapi kan Zn di sini sudah teroksidasi. Nah ini nggak, kemungkinan besar malah nggak ada reaksi ya. Seperti itu. Pak, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Pak, Selanjutnya, Pak. Oh ya, silakan. Tadi yang sel galvanik
fungsi jembatan garam itu untuk menetralkan jumlah anion dan kation pada larutan. Ya. Misal sel galvanik ini nggak ada jembatan garamnya, masih bisa terjadi reaksi nggak Pak? Lampunya hidup Pak? Oke, baik. Jawabannya adalah masih terjadi asalkan dia belum mengalami saturated atau kejenuhan. Ya, kenapa? Karena kalau dia direaksikan terus-menerus sampai suatu saat, maka jumlah anion ataupun kationnya akan menjadi sangat sedikit. Kalau jumlah anion kationnya menjadi sangat sedikit, sementara yang berfungsi untuk menyalakan lampu itu adalah juga termasuk reaksi dari anion dan kation, ya otomatis nanti tidak efektif atau tidak optimal dalam menyalakan lampu misalnya, seperti itu. Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik ya, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sel elektrolisis. Nah, adik-adik semua, sel elektrolisis itu namanya adalah kenapa? Katodanya adalah kutub negatif dan anodanya ini adalah kutub positif ya. Jadi anodanya kutub positif, katodanya kutub negatif. Elektron beda dengan yang tadi. Di sini elektron akan mengalir dari kutub positif yaitu adalah anoda menuju kutub negatif atau katoda dan arus listrik mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Kenapa kok seperti ini? Karena ada yang dinamakan sumber eksternal atau external source. Misalnya adalah baterai, kemudian generator atau DC voltage yang mendorong elektron bukan dari kutub negatif ke kutub positif, tapi kebalikannya yaitu adalah kutub positif menuju ke kutub negatif seperti itu. Itu akibat adanya driving force external source atau sumber dari luar yaitu dari penambahan misalnya generator atau DC voltage. Misalnya di sini ya, sini ada baterai misalnya atau power supply, maka elektron ini akan dipaksa dari kutub positif ke kutub negatif. Padahal kalau normalnya elektron itu bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Ini menjadi kebalikannya akibat adanya ini pensuplai elektron dari power supply misalnya seperti itu. Kemudian kalau reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah sama. Jadi pada anoda ini akan mengalami oksidasi dan pada katoda ini akan mengalami reduksi. Kemudian reaksinya berlangsung secara tidak spontan. Kenapa dia dikatakan sebagai reaksi yang tidak spontan? Karena secara naturalnya atau alamiahnya, reaksinya katakanlah itu adalah berjalan dari kiri ke kanan. Tapi akibat adanya penambahan sumber eksternal tadi, reaksinya di-switch atau dirubah dari kanan ke kiri. Seperti itu. Jadi membuat reaksi yang mustahil menjadi bisa dengan penambahan listrik dari luar. Seperti itu. Silakan, mungkin ada yang tanyakan? Pak, saya mau nanya. Ya. Itu nanti ada hubungannya nggak Pak kalau misalnya external supply-nya misalnya lebih besar, terus nanti proses reaksinya itu lebih cepat atau enggak gitu? Oke, baik. Kalau terkait dengan nilai dari external source, itu juga ada pengaruhnya. Misalnya voltasenya semakin besar, kemudian arusnya semakin besar, tentu saja reaksinya juga berlangsung lebih cepat, walaupun dengan arah kebalikannya. Jadi oleh karena itu adik-adik semua misalnya nanti ada tugas akhirnya misalnya ya mengenai electroplating katakanlah. Nah, itu nanti juga ada variasi, misalnya variasi voltasenya, variasi waktunya, variasi arusnya, seperti itu. Baik, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, adik-adik semua, dulu di Kimia 1 pasti diajari tabel ini ya, sebelah kiri ya. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan standar reduction potensial. Yang mana? Yang kiri. Kelihatan tabelnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang kiri, Kelihatan, Pak. yang kiri ini adalah tabel yang menunjukkan potensial reduksi standar. Semakin ke atas, maka dia dikatakan sebagai agen pengoksidasi yang kuat. Artinya adalah dia semakin mudah untuk mengalami reduksi. Ya.
kemudian kebalikan ke sini, semakin ke bawah maka dia dikatakan stronger reducing agent, artinya adalah dia mengalami oksidasi. Jadi semakin ke atas dia semakin mudah mengalami reduksi, dikatakan oksidator. Semakin ke bawah itu dia dinamakan reduktor, artinya dia semakin mudah teroksidasi. Jadi kemudian dilihat dari E0-nya juga, semakin negatif maka dia semakin mudah teroksidasi, artinya dia sebagai reduktor. Semakin positif maka dia semakin mudah terreduksi, dia dikatakan sebagai oksidator. Nah, di sini ada dua tipe electrochemical cell, ada galvanic cell dan elektrolitik, ya. Jadi misalnya saya memiliki Cu dan Zn, maka reaksinya adalah ketika oksidasi maka Zn berubah menjadi Zn2+ plus 2 elektron, dan ketika reduksi maka Cu2+ dia akan tereduksi membentuk Cu, sehingga reaksi totalnya adalah Cu2+ plus Zn membentuk Cu plus Zn. Oke. Kenapa dia mengalami oksidasi, kenapa dia mengalami reduksi, bisa dilihat di tabel ini deh. Zinc di sini adalah memiliki E0 minus 0,76, sementara Cu di sini dia mempunyai nilai E0 adalah plus. Artinya apa? Yang semakin mudah teroksidasi adalah yang minus, artinya yang teroksidasi adalah zinc dan yang tereduksi adalah Cu-nya di sini ya, karena Cu lebih positif. Kemudian kalau sel elektrolisis, maka di sini katakanlah ada Cl ya, di sini ada Cl dan Mg berubah menjadi Cl2 dan Mg. Oke, kita lihat di sini untuk Cl ya. Cl di sini dia adalah memiliki nilai N0 plus 1,36, positif ya. Kemudian Mg di sini adalah dia sangat negatif, yaitu minus 2,37. Artinya apa? Secara alamiahnya harusnya adalah Mg dia mengalami oksidasi, dan Cl dia akan mengalami reduksi. Kenapa? Karena posisi Mg ini berada di bawah ya. Sehingga kita lihat di sini apa yang terjadi. Yang terjadi adalah Mg justru dia mengalami reduksi dari Mg2+ menjadi Mg, dan Cl- dia teroksidasi membentuk Cl2. Walaupun secara alamiahnya harusnya kebalikannya yang terjadi. Inilah yang dinamakan dengan sel elektrolisis. Jadi ketika kita menambahkan misalnya di sini power supply, elektron ini akan dipaksa untuk bergerak kepada arah kebalikan, dan kemudian arus listrik juga bergerak ke arah kebalikan, sehingga yang harusnya teroksidasi menjadi tereduksi, yang harusnya tereduksi dia menjadi teroksidasi. Oke, silakan mungkin jika ada yang ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Sel elektrolisis itu bisa digunakan di dua wadah gitu nggak, Pak? Apa cuma pakai satu wadah aja? Kalau sel elektrolisis biasanya hanya satu wadah. Dan Oh ya, juga Pak, saya pengen tidak nanya ada kenapa- jembatan garam. Iya, silakan. Saya pengen nanya kenapa di baterai itu sisi positif katodanya tuh yang berjendol gitu, Pak. Kenapa yang berjendol itu selalu positif, Pak? Oke. Baterai apa ini contohnya? Yang kayak baterai itu ya, baterai yang sekali pakai itu ya? Iya, Pak. Oke. Kenapa kok seperti itu? Ya memang desainnya seperti itu kalau menurut saya ya, karena memang nanti kan bagian kepalanya itu dia akan menempel juga pada kutub yang negatif ya. Kemudian bagian bawahnya dia akan menempel ke kutub positif, sehingga nanti dia terjadi aliran dari elektron dan listrik. Ya memang bentuknya seperti itu aja kalau menurut saya. Oh, makasih, Pak. Ya, karena kalau misalnya kita tahu yang baterai tipe koin, ada yang pernah melihat baterai tipe koin? Baterai jam itu ya, Pak? Baterai jam itu juga bentuknya ya mirip-mirip ya, walaupun tidak terlalu kelihatan mana yang yang menonjol, yang positif, tapi bentuknya juga ya mirip itu. Ada yang dia dikatakan yang positif kepalanya, yang negatifnya dia yang bagian lurus gitu ya.
Seperti itu. Oke. Baik. Oh iya, silakan. Kalau di electrolytic cell itu kenapa harus dipaksa balik arah gitu loh, Pak? Oke. Buat apa? Nah, adik-adik semua, contohnya yang paling umum dari elektrolisis itu adalah misalnya ketika kita ingin mendapatkan aluminium dari alumina. Jadi kalau dulu diajari di kimia 1, ada namanya proses Hall-Héroult. Jadi proses ini digunakan untuk mendapatkan aluminium dari alumina. Secara alamiahnya itu lebih mudah mendapatkan alumina dari aluminium. Tapi secara kebutuhan kita mesti lebih banyak kebutuhan aluminium dibandingkan alumina. Benar kan? Misalnya dalam perkakas setiap hari di rumah, misalnya untuk yang alat-alat untuk memasak dan lain-lain, itu kan sangat membutuhkan aluminium. Akan tetapi aluminium itu stabil sebagai senyawa oksidanya atau Al2O3 atau alumina. Nah, ketika saya ingin merubah dari alumina ke aluminium, itu kita tidak bisa kalau cuma mereaksikan saja. Kenapa? Ya sampai kapanpun tidak bisa, karena dia sudah sangat stabil sebagai oksida. Ingat, besi, ya kalau kalian tahu, besi itu dia juga tidak stabil. Stabilnya apa? Stabilnya adalah karat. Jadi besi itu ditaruh di luar sedikit saja, pasti dia akan mengalami karatan. Kenapa? Ya karena secara alamiah dia stabil sebagai Fe2O3 atau Fe3O4, yaitu adalah senyawa oksida dari besi. Oleh karena itu kalau kita ingin merubah ke besinya saja atau ingin merubah ke aluminium saja, kita memberikan energi dalam bentuk listrik sehingga reaksinya bisa dibalik. Yang awalnya Al berubah menjadi Al2O3, dibalik menjadi Al2O3 menjadi Al. Nah, inilah proses elektrolisis. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup saya lanjutkan ya. Nah, kemudian adik-adik ada yang dinamakan dengan konsep null voltage atau voltage nol. Voltage nol tidak berarti nilainya nol ya. Jadi null voltage itu adalah nilai voltase di mana terjadi kesetimbangan sempurna antara nilai voltase yang diaplikasikan dan voltase selnya atau E-cell. Karena nilai voltase yang diaplikasikan sama, maka tidak ada aliran arus listrik. Jadi kalau digambarkan dalam kurva charge-discharge, di sini adalah charge-nya, ini adalah discharge-nya. Ini ada kurva, dia seperti hysteresis ya, seperti apa ya, hysteresis. Nah, di sini titik pertemuan ketika nilainya adalah 0, ini dinamakan dengan null voltage, yaitu di sini nilainya adalah 2 volt. Artinya apa? Ketika voltasenya 2 volt, maka di sini tidak ada arus yang mengalir sama sekali. Nah, null voltage ini biasa dinamakan juga sebagai equilibrium cell voltage atau reversible cell voltage atau rest voltage atau yang paling terkenal OCV atau open circuit voltage dan dilambangkan dengan delta EN, nul ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan null voltage? Berarti pas null voltage itu ibaratnya nggak bisa dipakai gitu ya, Pak? Ya. Dan ibaratnya juga null voltage ini adalah daerah transisi. Kenapa? Karena yang di sini adalah daerah discharge, maka setelah null voltage dia akan menjadi charge. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke termodinamikanya. Jadi, kalau saya memiliki di sini katakanlah ada 2 ya, satunya adalah Ag untuk elektronik konduktornya, satunya adalah PT, maka reaksi dari ini ya, yang saya tuliskan ini adalah AgCl plus H2 berubah menjadi Ag plus H plus Cl min. Kenapa kok H2, Dek? Karena PT ini adalah inert. Jadi, kalau kita menggunakan elektroda misalnya PT, AU, kemudian apa lagi ya? Seingat saya C ya. Ya, PT, AU, dan C atau grafit, maka yang bereaksi bukan elektrodanya, yang bereaksi adalah larutannya. Ya. Nah, oleh karena itulah di sini larutannya, dia membentuk H+ dari H2, kemudian satunya AgCl, dia membentuk Ag dan Cl-.
Nah, untuk konstanta kesetimbangan dari sel itu sama dengan aktivitas dari Ag, kemudian dikalikan aktivitas dari H+, dikalikan aktivitas dari Cl-, kemudian dikalikan aktivitas rata-rata dari elektron, dari PT, dibagi dengan aktivitas AgCl, aktivitas H2 pangkat setengah. Jadi aktivitas produk dibagi dengan aktivitas reaktannya. Nilai A, aktivitas rata-rata elektron dibagi dengan aktivitas rata-rata elektron PT dan Ag itu sama dengan E pangkat minus F kalikan delta N per RT, di mana F-nya ini adalah konstanta Faraday, delta N ini adalah null voltage-nya, R ini adalah nilai kesetimbangan R? Tetapan gas ideal ya, Kapan gas 8,31 universal? ya 8,314. Kemudian T-nya ini adalah temperatur. Nah, sehingga kita bisa menuliskan K-sel atau tetapan kesetimbangan selnya adalah E pangkat F kalikan delta EN dibagi dengan RT dikali dengan aktivitas Ag, aktivitas H+, aktivitas Cl dibagi dengan aktivitas AgCl, dan aktivitas H2 pangkat setengah. Kenapa? Karena di sini ada setengah sebagai koefisiennya ya. Di mana dalam percobaan diperoleh bahwa ketika temperatur 298 Kelvin, diperoleh nilai K-selnya adalah 5.692. Oke, silahkan mungkin ada yang ditanyakan. Jadi ini adalah perhitungan untuk K-sel atau konstanta kesetimbangan sel elektrokimia. Adik-adik mungkin? Bentar, Pak. Iya. Ini walaupun sejajar, ini pangkat loh ya, bukan E dikalikan ini bukan loh ya. Jadi E pangkat ini di atas E pangkat F delta EN per XP, RT. Pak. Ya, EXP itu sama dengan E, atau kalau di matematika itu bilangan natural ya, E. Pak, mau izin tanya, Pak. Ya. Itu A itu melambangkan apa, Pak? A itu adalah aktivitas. Sudah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya, aktivitas itu adalah apa? Masih ingat? Sebentar, Pak. Aktivitas. Kuncinya adalah restlessness. Derajat ketidakistirahatan. Ya, artinya kenapa dia dikatakan tingkat restlessness? Karena intinya adalah aktivitas itu ya sama seperti kita ingin beraktivitas ya, artinya tingkat ketidakdiaman kita, itu namanya aktivitas. Keinginan kita untuk berpindah atau mobilisasi itu dinamakan aktivitas. Kalau ionik berarti adalah keinginan dia untuk berpindah dari misalnya yang dia bersifat pekat larutannya menuju ke yang bersifat encer sehingga nanti terbentuk kesetimbangan. Seperti itu. Kalau yang ada itunya, Pak, ada lengkungan di atasnya itu? Yaitu aktivitas untuk yang elektron. Oh, nah, iya. di mana nilainya, perbandingannya itu adalah ini, E pangkat sekian itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini di sini kenapa minus? Karena ini adalah nilai Ag per PT. Karena ini digunakan untuk PT per Ag, maka dia menjadi positif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, ini kenapa dia negatif? Karena dia Ag per PT, bawah per atas. Kalau yang ini karena atas ke bawah, ini kan, sehingga dia menjadi positif. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kalau delta EN-nya sama dengan 0, di sini delta EN-nya sama dengan 0, berarti E pangkat 0 alias 1 ya, sehingga menjadi tinggal aktivitasnya saja. Ya. Halo? Aktivitas padatan kemarin 1 ya, Pak? Ya, aktivitas padatan secara umum itu adalah 1. Kalau aktivitas pure larutan, dia juga 1. Aktivitas dari gas misalnya O2, H2, 1. Baru kalau aktivitas Cl-, kemudian
H plus ini tidak 1. Oh, H plus 1 ya kemarin, mohon maaf. H+1, Pak. Ya, seingat saya 1. Ya, coba nanti kita cek ya. Makasih, Pak. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di sini 0, maka eksponensial pangkat 0 kan 1, sehingga hasilnya adalah hanya ini saja ya. Oke, baik. Kemudian ada yang dinamakan dengan potensial standar sel atau E0 sel. Adik-adik juga sangat paham pasti ya, karena ini sudah diajari di kimia 1 harusnya. Jadi pada kondisi standar, yaitu berarti adalah 298 Kelvin, kemudian P-nya adalah 1 atm, semua reaktan dan produk berada pada bentuk standarnya sehingga aktivitasnya adalah sama. Nilai potensial standar pada kondisi ini dinamakan sebagai potensial standar sel atau delta E0 dan dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau reaksinya adalah AgCl plus dengan H2 membentuk Ag dan H plus dan Cl min, maka delta E0-nya adalah delta En atau null voltage-nya ditambah dengan RT per NF ln aktivitas produk dibagi dengan aktivitas reaktan sama dengan hasilnya ini sama dengan RT per NF ln K sama dengan minus delta G0 per NF. Minus delta G0 ini adalah penjumlahan dari free energy Gibbs atau energi bebas Gibbs untuk reaksi ini. Jadi delta G0 ini adalah delta GAG ditambah delta GH+, ditambah delta G Cl- dikurangi delta G AgCl, dikurangi delta G setengah kalikan delta GH2. Oke. Kemudian kalau reaksinya misalnya secara generalnya adalah OO ya, PP membentuk Gigi plus RR, maka delta En-nya di sini itu adalah delta E0 minus RT per NF ln aktivitas dari produk pangkat koefisien di sini ya, dibagi dengan reaktan pangkat koefisiennya. Seperti itu. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Itu yang persamaan Nernst berarti, Pak? Ya, walaupun ini tidak eksplisit dibilang persamaan Nernst ya, karena biasanya persamaan Nernst itu kan bisa sampai yang berapa itu langsung dituliskan 0,059. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada dua contoh soal. Jadi yang pertama, oh, ini sudah saya tulis delta E0-nya ya. Oke, yang ini asumsinya delta E0-nya ini belum ada ya. Oh ya, saya lupa ini sudah langsung saya tulis. Jadi ada reaksi yaitu Pb plus PbO2 plus 2HSO4 min plus H plus membentuk 2 PbSO4 dan 2 H2O. Nah, hitunglah nilai dari K atau konstanta keseimbangan untuk reaksi ini, kemudian hitunglah nilai null voltage-nya atau delta En jika nilai konsentrasi asamnya adalah 5,2 molar. Di sini diketahui free energy Gibbs dari PbSO4, H2O, PbO2, dan HSO4. Kenapa tidak ada free energy Gibbs untuk H+, untuk untuk H+ ya? Kenapa sama Pb? Oh, H+ saja. Kenapa tidak ada untuk H+? Aktivitasnya 1, Pak. Bukan, energi bebas Gibbs maksud saya. Kenapa tidak ada untuk Pb, kemudian sama H+? Ada yang tahu? Unsur bebas, Pak. Oke, Pb di sini adalah unsur pure elemen dalam fase solid, jadi dia nilainya adalah, energi Gibbs-nya adalah 0. H+ juga sama, karena dia adalah stabil pada fase aqueous, maka nilainya adalah 0. Yang lainnya, ini adalah ada nilainya ya. Pak. Oke, baik. Kemudian yang kedua, ada reaksi AgCl plus setengah H2 membentuk Ag plus H plus Cl min. Hitunglah nilai K-nya, kemudian nilai standar elektrod potensial atau delta E 0 jika asamnya itu adalah memiliki konsentrasi 2 molar dan jika nilai standar Gibbs free energy-nya AgCl sekian, Cl min adalah sekian.
Kenapa tidak ada H+, tidak ada Ag, tidak ada H2? Ada yang tahu? Karena padatan, Pak. Oke, karena Ag dia padatan, maka energi bebas gasnya 0, H2 karena dia pure gas 0, H+ karena dia dalam fase aqueous stabil 0. Ya, jadi tinggal perbedaan dari AgCl dan Cl-. Oke, baik, coba kita kerjakan ya. Jadi yang pertama kita tuliskan lagi reaksinya, asumsinya ini belum ada, jangan dilihat ya. Jadi reaksinya seperti ini, kemudian delta G-nya adalah seperti ini, ditulis ya, konsentrasi asamnya adalah 5,2. Ditanya pertama adalah nol potensial. Seperti kita tahu, delta EN tadi reaksinya adalah delta E0 dikurangi RT per NF ln aktivitas dari PbSO4 pangkat 2. Kenapa? Karena dia koefisiennya 2. Dikalikan dengan aktivitas dari H2O pangkat 2. Kenapa? Karena koefisiennya 2. Dibagi dengan aktivitas dari PB, aktivitas dari PbO2, dan aktivitas dari HSO4 min kuadrat. Di sini, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh, sama satunya H+, mohon maaf sampai lupa. Aktivitas H+ kuadrat ya. Yang pertama adalah, cari delta E0 dulu, karena kita belum tahu nilainya. Di mana delta E0 itu adalah minus delta G0 per NF ya. Delta G0 gimana mencarinya? Cari dengan delta G0 reaksi, yaitu 2 dikalikan delta G PbSO4 ditambah 2 kali delta G H2O dikurangi delta G Pb kurangi delta G PbO2 dikurangi 2 dikalikan delta G HSO4 min. Seperti ini ya. Kemudian saya corek di sini PB-nya 0, H+-nya 0, sehingga ketemunya adalah minus 371 kJ per mol. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Belum, Pak. Yang lainnya di mana? Belum. Oke, baik. Nah, kemudian reaksi yang terjadi adalah Pb plus HSO4 membentuk PbSO4 plus H plus 2 elektron, kemudian 2 elektron plus PbO2 plus HSO4 min plus 3H plus membentuk PbSO4 plus 2H2O. Dari dua reaksi ini kita tahu bahwa nilai N itu adalah jumlah elektronnya sama dengan 2, sehingga N-nya itu sama dengan 2. Kemudian F kita tahu adalah konstanta, bisa 96489 atau 96500 juga tidak apa-apa. Sehingga delta E0-nya adalah minus delta G per N kalikan F. Minus dari minus 371, minus dari minus 371 kJ, artinya minus 371.000 Joule, dibagi dengan 2, karena N-nya 2, dikalikan dengan konstanta Faraday, sehingga ketemunya adalah 1,923 volt. Ini ya, saya salah menuliskan di soal ya. Di soal sudah diketahui delta E0-nya. Tapi kalau adik-adik tidak mengetahui delta E0-nya, silahkan menggunakan cara ini sehingga ketemu delta E0-nya ya. Oke, silahkan mungkin jika ada yang ditanyakan sampai sini. Pak, izin tanya Pak. Ya. Untuk N-nya itu yang muncul 2 karena ada 2 elektron di situ ya Pak? Ya. N itu adalah jumlah elektron yang digunakan untuk reaksi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Setelah ketemu delta E0, maka kita mencari apa kira-kira yang di sini? Di ini, Pak, yang aktif. Yang apa? Aktivitas. Ya, benar sekali. Karena kita belum tahu nilai aktivitasnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah mencari aktivitas. Aktivitas PbSO4 adalah 1 karena dia adalah solid. Aktivitas Pb adalah 1 karena solid. H2O 1 karena pure liquid. PbO2 juga 1 karena solid. Aktivitas HSO4 maka sama dengan aktivitas dari asamnya. Mana tadi? Nih ya, 5,2 molar. Kenapa? Karena dia berubah menjadi HSO4 tadi ya. Sehingga di sini aktivitas HSO4 sama aktivitas H+-nya itu adalah sama, yaitu 5,2. Sama dengan konsentrasi asamnya ya. Kemudian mencari delta EN-nya adalah delta E0 per RT per NF ln ini tadi, sehingga tinggal kita masukkan.
Delta E0-nya tadi 1,923, R-nya 8,314, T-nya 298, N-nya 2, F-nya 96500, ln 1 kuadrat, kalikan 1 kuadrat dibagi dengan 1 kali 1 kali 5,2 kuadrat kali 5,24, sehingga ketemunya adalah 2,008 volt. Itu adalah nilai delta EN-nya. Silahkan mungkin jika ada yang ditanyakan. Kenapa aktivitasnya 5,2? Ada yang tahu, Dek? Ikut konsentrasinya, Pak. Oke, kan kalau adik-adik ingat pada pertemuan sebelumnya, aktivitas itu kan sama dengan CI per C0 ya. Ada yang masih ingat? Di mana nilai C0-nya itu adalah 1000 milimolar atau sama dengan 1 molar. Ya, sehingga di sini aktivitasnya adalah CI per C0. C0-nya 1, berarti CI-nya tadi 5,2, sehingga 5,2 per 1 sama dengan 5,2. Bisa dipahami? Dianggap sama dengan konsentrasi. Bukan dianggap sama dengan konsentrasi. Sama, Pak. Ya, sama dengan konsentrasi karena penyebutnya itu sama dengan 1 ya, karena C0-nya adalah 1 molar. Oke, baik. Nah, setelah kita ketemu delta N, selanjutnya adalah kita mencari K-sel, di mana K-sel itu adalah E pangkat F kalikan delta EN per RT dikalikan aktivitasnya keseluruhan ya. Jadi E pangkat F-nya 96500, delta EN-nya 2,008, R-nya 8, T-nya adalah 298 dikalikan dengan tadi aktivitasnya ketemunya adalah sekian. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Dulu, Pak. Benar, Pak. Oke. Baik, Pak, kalau ya. Kalau yang tadi aktivitas solid terus pure apa tadi itu sudah ada semua di pertemuan kemarin ya, Pak? Ya, sudah ada. Aktivitas kalau pure solid itu sama dengan 1, aktivitas pure liquid itu sama dengan 1, aktivitas dari gas itu adalah nilainya, saya lupa, dibagi dengan apa gitu. Jadi tidak sama dengan 1, tapi kalau secara generalnya biasanya sama dengan 1 ya. Terus kemudian aktivitas dari aqueous, nah itu yang ada perhitungannya. Kalau dia encer, kalau dia pekat, maka kalau dia encer maka gunakan A sama dengan CI per C0, di mana C0-nya itu adalah 1000 milimolar atau sama dengan 1 molar. Kalau CI-nya sudah diketahui, katakanlah di soal 5,2 molar, ya tinggal dibagi dengan 1, artinya sama dengan 5,2. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Baik, saya lanjutkan yang kedua. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip yang kedua ini. Jadi kita memiliki reaksinya adalah seperti ini. Jadi AgCl plus setengah H2 membentuk Ag plus H plus Cl min. Konsentrasi asamnya ini adalah 2 molar, di mana delta G0 AgCl sekian, delta G0 Cl adalah sekian ya. Yang ditanya adalah delta E0 dan K-sel. Untuk delta E0 seperti saya katakan tadi ya, delta E0 itu adalah minus delta G per NF ya. Delta G-nya bagaimana ya? Delta G Ag produk ditambah delta GH plus ditambah delta G Cl min dikurangi dengan delta G0 AgCl ditambah setengah kalikan delta G0 H2. Ini 0, 0, 0 sehingga ketemunya adalah 21,07. Kemudian reaksi yang terjadi adalah AgCl berubah menjadi Ag plus Cl min, H plus berubah menjadi setengah H2. Ternyata elektron yang dibutuhkan itu adalah 1, sehingga N sama dengan 1. Faraday sudah diketahui sekian, sehingga delta E0-nya adalah minus delta G0 per NF, minus dari minus 21,07 dibagi dengan N-nya 1, F-nya 96500, sehingga ketemu delta E0-nya adalah 0,2183 volt. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Sama dengan tadi, jadi kalau ingin mencari K-sel, karena
Kasel itu adalah E pangkat F kali delta EN per RT dikalikan aktivitasnya ya. Pertama kali kita mencari delta EN karena kita belum tahu nilai delta EN-nya. Kita baru tahu nilai delta E0-nya. Sama seperti tadi ya, aktivitasnya Ag1 H plus 2 sama dengan konsentrasinya karena tadi asam. Cl juga 2, kemudian AgCl-nya 1 dan H2-nya adalah 1. Kemudian delta EN, ini rumusnya tadi, dimasukkan delta E0 yang sudah diketahui tadi, dikurangi dengan sekian-sekian, dikalikan ln dari 122 per 1 atau ln 4 sama dengan 0,1829. Baru setelah ketemu delta EN, kita masukkan ke dalam kasel tadi, E pangkat F kalikan delta EN per RT, dikalikan aktivitasnya ya. E pangkat 96500 kalikan delta EN-nya adalah 0,1829, kemudian R-nya 8,314, T-nya 298, sehingga ketemunya adalah 4964,8771. Seperti itu. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Mbak. Oke, baik. Kalau belum, saya lanjutkan ya. Kita sekarang masuk ke sel elektrokimia sebagai pembangkit energi. Beberapa sel elektrokimia ini adalah seperti saya katakan tadi, adalah fungsinya merubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Karena dia menghasilkan energi listrik, maka dia katakan sebagai pembangkit energi. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah baterai dan fuel cell. Nah, baterai dan fuel cell ini adalah sel elektrokimia yang didesain sebagai sel galvanik. Artinya sel tersebut merubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai memiliki sumber energi kimia sendiri, sementara fuel cell memperoleh energi kimia dengan mekanisme elektroreaktan. Apa itu elektroreaktan? Bahwa ada gabungan dari bahan bakar dan oksidator yang disuplai ke anoda dan katoda dari luar, biasanya dalam bentuk gas. Artinya apa? Kalau baterai itu sudah satu pack, satu kesatuan, ada anoda, ada katoda, ada fuel di situ. Kalau fuel cell ini ada pemasukan dari luar untuk bahan bakar dan oksidatornya. Jadi dia itu semacam rangka gitu, kemudian dia dikasih aliran dari reaktan, elektroreaktan, sehingga menghasilkan reaksi kimia. Kemudian sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, yaitu sel elektrokimia sebagai pembangkit energi dibagi dua, yaitu sel primer dan sel sekunder. Sel primer itu intinya adalah dia hanya berfungsi untuk menjalankan fungsi galvanik, tapi dia tidak bisa untuk rechargeable. Artinya tidak bisa untuk dicas, artinya dia hanya bisa sekali pakai. Itu dinamakan dengan sel primer. Contohnya apa? Banyak sekali adik-adik mungkin tahu ada baterai merek ABC, kemudian alkalin, energizer, dan lain-lain. Di mana baterai tersebut ini akan mengalami reaksi galvanik, menghasilkan listrik sampai suatu ketika kapasitasnya habis dan tidak bisa digunakan lagi. Jadi hanya sekali pakai. Kemudian kalau dia sebelum ke sekunder, tapi kalau untuk yang fuel cell ini menggunakan elektroreaktan yang disuplai dari luar, karena dia bisa disuplai dari luar, hasilnya kemudian diambil, kemudian disuplai lagi, diambil lagi, maka dia menghasilkan produk secara kontinu dan dia bisa digunakan setiap saat, asalkan dipasok untuk reaktannya, kemudian yang produknya juga dikeluarkan dari sistem, seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan dari ini. Belum, Pak. Belum, Mbak. Baik, kalau belum saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah sel sekunder. Sel sekunder selain bisa digunakan untuk proses galvanik, karena menggunakan mode elektrolit yang bisa mengalami proses charging-discharging, maka selain bisa, ini mohon maaf salah ketik ya, selain bisa menghasilkan listrik, atau discharge, sel ini juga mampu menyimpan listrik atau charging yang secara berulang bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Jadi sel sekunder bedanya dengan sel primer, kalau sel primer tadi tidak bisa di-charging atau hanya sekali pakai, kalau sel sekunder ini dia bisa di-charging, artinya dia bisa digunakan terus-menerus kontinu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena dia menggunakan mode elektrolit. Artinya seperti apa? Di dalam elektrolitnya itu menghasilkan reaksi, tapi reaksinya itu adalah sifatnya reversible.
Kalau reaksinya reversible, artinya dari A menghasilkan B ketika charging, ketika discharging maka B akan kembali ke A. Begitu seterusnya charging, discharging, AB, BA. Oleh karena itulah dia dikatakan sebagai sel sekunder, artinya dia bisa dicas, artinya dia bisa dipakai berkali-kali, selama tidak ada kerusakan pada komponennya ya. Nah, contoh dari sel sekunder ini adalah baterai lithium ion, atau misalnya adalah aki, atau lead atau acid cell. Itu adalah juga termasuk ke dalam sel sekunder, karena dia bisa di-charging, discharging. Sel sekunder ini biasa juga disebut sebagai sel penyimpan energi, kemudian akumulator, kemudian adalah rechargeable battery, atau baterai yang bisa diisi ulang. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Belum, Pak. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah perbedaan antara primary dengan secondary cell secara umum ya. Kalau primary ini tadi yang ditanyakan tadi ya, yang ada kepalanya ini adalah positif terminal atau kutub positif, dan yang bagian flat bagian bawahnya ini adalah terminal negatif ya. Nah, kalau primary cell ya hanya cuma sekali aja reaksi ini bersifat irreversible, hanya satu kali saja selesai. Kalau yang di sini, yang secondary cell atau sel yang dia adalah tadi bisa charging discharging, maka ada anoda dan katoda di mana ada reaksi di tengahnya nanti ya, ada misalnya nih, karena ini adalah anodanya katakanlah adalah muatan dari anodanya adalah kutub positif, maka di elektrolit yaitu ion negatif X-main, maka dia akan menuju ke anoda. Kemudian ion positif, sebentar ini kok keluar. Oke. Nah, untuk yang ion positifnya di sini, maka dia akan menuju ke katoda. Kenapa? Karena dia X+, di sini dia negatif ya. Nah, dia yang positif akan ke sana semua, negatif akan ke sana semua. Ketika semuanya masuk ke sini dan masuk ke sini, inilah yang dinamakan dengan proses charging. Discharging itu adalah ketika nanti ini keluar ya. Jadi dari tadi ada X+ semua ada X- semua di permukaan sini, ada X+ semua di permukaan sini, semua nanti akan mengumpul ke tengah kembali. Inilah proses yang namanya discharging. Kalau charging, dia akan mengumpul ke elektroda masing-masing sesuai dengan anion atau kationnya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Mungkin silakan. Atau saya terlalu cepat? Enggak, Pak. Oke. Baik, kalau tidak saya lanjutkan lagi ya. Nah, seperti saya katakan tadi, ini adalah fuel cell. Gambarnya gerak nggak di kalian? Ya. Nah, adik-adik semua, kenapa ini dikatakan sebagai fuel cell tadi itu dia mengalami elektroreaktan atau penambahan fuel dan oxidizer dari luar? Fuelnya di sini adalah hidrogen, Dek, kalau untuk yang fuel cell. Kemudian untuk oxidizernya ini adalah oksigen. Jadi pada anoda ini terdapat pemasukan hidrogen, ya, sampai di sini dia akan keluar. Nah, hidrogen yang menempel di sini, dia akan pecah, kemudian ditangkap di sini, membentuk H2O di luar. Oksigen di sini, O-nya akan menangkap H di sini, ya. Nah, sehingga dia membentuk H2O ini yang merah biru ini ya. Nah, di sini dia membentuk apa ini tadi? Sebentar. Dia akan membentuk proton yang warna hijau, kemudian dia akan membentuk elektron yang warna kuning. Elektron dia akan masuk ke sini sehingga menyalakan misalnya lampu. Kemudian proton, apa yang terjadi dengan proton? Nah, protonnya akan ditangkap oleh oksigen tadi sehingga membentuk H+2 ya. Kelihatan di sini coba. Sini. Nah, ya kan? Membentuk H+. Sehingga dia bereaksi dengan oksigen membentuk H2O seperti itu. Ini adalah mekanisme dari fuel cell, dan kenapa dia dikatakan elektroreaktan? Karena
dia membutuhkan fuel dari luar yang dimasukkan ke sistem, juga oxidizer yang diperlukan untuk reaksi yang diambil dari luar yang masuk ke dalam, kemudian dikeluarkan dalam bentuk fasa yang lain. Kalau yang di sini oksigen masuk, dia keluarnya adalah air. Oleh karena itu fuel cell itu dinamakan green, ya green. Kenapa dikatakan green? Karena dia produk outputnya atau exhaustnya itu adalah air, ya. Jadi dia tidak mencemari lingkungan, seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini yang H2 recycling ini. H2 Yang recycling, H2 recycling ini adalah, berarti bisa masuk lagi, Pak. Ya, jadi H2 di sini ada yang bereaksi di sini, ada yang namanya PEM atau proton exchange membrane, di mana membran ini bersifat selektif, hanya bisa memasukkan sesuatu tapi tidak bisa memasukkan molekul yang lebih besar. Nah, H2 yang tidak bereaksi ini bisa di-recycling untuk masuk ke sini lagi. Seperti itu. Makasih, Pak. Ya. Bisa difahami? Bisa. Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, saya lanjutkan sekarang ke yang baterai ya. Nah, baterai seperti saya katakan tadi, dia akan mengalami proses charging dan discharging. Yang pertama kita lihat pada saat proses discharging ya, atau ini ada lithium graphite pada kutub negatif. Kemudian kutub positifnya adalah terdiri dari lithium metal oxide. Ya. Kemudian di yang hitam-hitam ini adalah konduktif karbon dan binder, fungsinya untuk pengikat. Kemudian yang warna yang lainnya ini adalah untuk elektrolitnya. Apa yang terjadi ketika discharging? Nah, ini adalah litiumnya yang warna merah-merah ini ya. Apa yang terjadi ketika proses discharging pada baterai? Nah, di sini dia akan membentuk elektron, kemudian ion positif atau teroksidasi masuk ke kutub positif. Dilihat di sini ya. Ini adalah proses discharging-nya. Elektron kemudian masuk ke sini. Ini discharging. Sebentar. Jadi, ketika proses discharging yang terjadi adalah ion-ion litium, litium yang warna merah ini, dia akan teroksidasi menjadi litium plus dan melepaskan elektron. Bisa kita lihat lagi ya. Sebentar. Nah ini ya, coba kita lihat. Di sini dia akan mengalami oksidasi. Nah ini oksidasi menghasilkan elektron, karena oksidasi elektronnya masuk ke dalam sini, kutub positif. Litiumnya juga akan bergerak ke kutub positif. Nah, ngumpul ke sini semua, ketika jumlah elektron dan litium sudah full, dia discharging-nya selesai, artinya habis ya baterai kita. Kemudian ketika proses charging, apa yang dilakukan? Ketika proses charging, maka yang terjadi adalah tadi yang litium tadi akan melepaskan elektron, artinya dia mengalami reduksi, elektron akan bergerak ke sini, dan dia kembali lagi ke sini. Ini charging. Ya. Oke. Jumlah litium yang mengalami oksidasi, jumlah litium yang mengalami reduksi, itu selalu sama, sehingga dia dinamakan sebagai, mohon maaf sebentar. Kedengeran, Dek? Dengeran, Pak? Iya, ada itu, apa namanya, ada proses penyemprotan desinfektan itu loh. Iya, Pak. Oke. Gak apa-apa, Pak. Nah, Suara. ini ya pakai apa itu? Pakai TNI itu loh, mobil TNI. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan. Nah, ketika dia sudah di sini tadi semuanya, maka charging-nya selesai, artinya full. Kemudian balik lagi ya. Oleh karena itulah dia dikatakan sebagai reversible, dan juga dia dikatakan rechargeable, artinya bisa diisi ulang. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari prinsip baterai? Cukup. Oke, baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ya, Dek. Nah,
kita masuk ke baterai itu sendiri. Jadi baterai itu memiliki nilai kuantitas listrik ya yang dinamakan dengan kapasitas baterai. Nah, kapasitas baterai ini satuannya adalah ampere hour atau Ah, di mana nilai ampere hour itu sama dengan 3.600 kolom. Oke. Kemudian total energi yang bisa disimpan atau di hold itu adalah perkalian antara voltase dengan kapasitas. Ya, yang biasa dinamakan juga dengan ukuran baterai atau energy density dalam satuan joule per meter kubik atau watt hour per decimeter kubik, atau specific energy yaitu watt hour per kilogram. Selain itu, ada juga kriteria yang dinamakan dengan power density atau specific power, watt per kilogram, didefinisikan sebagai total power yang bisa dideliverkan atau dikirimkan. Kemudian ada dinamakan baterai shelf life, ada baterai life cycle. Kalau dinamakan baterai shelf life, maka didefinisikan sebagai waktu penyimpanan atau charging yang diizinkan tanpa terjadi kehilangan kapasitas yang signifikan. Artinya, waktu yang dibutuhkan itu adalah selalu konstan. Kemudian kalau yang dinamakan dengan baterai life cycle didefinisikan sebagai jumlah siklus charge per discharge yang bisa dipertahankan tanpa terjadi degradasi yang diinginkan atau penurunan kapasitas yang signifikan. Nah, itu adalah istilah-istilah yang didapat pada baterai. Ya, yang perlu adik-adik pahami mulai dari yang satuannya itu kapasitas baterai itu ampere hour atau Ah atau mAh mungkin ya kalau yang lebih familiarnya. Nah, di mana Ah itu adalah nilai dari 3.600 kolom. Kemudian ada yang dinamakan dengan specific energy, yaitu adalah total energi yang bisa disimpan atau di hold. Kemudian ada specific power, yaitu adalah total power yang bisa dideliverkan atau dikirim atau bisa digunakan. Kemudian ada namanya baterai shelf life dan baterai life cycle. Ya. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan. Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup saya lanjutkan. Nah, ini adalah perhitungan dari baterai. Jadi misalnya saya memiliki sel ya, lead strip acid, ini nanti reaksinya ya, yang terdiri dari PbO2 sebanyak 0,2398 kg, di mana molecular weight-nya adalah 238 gram per mol, kemudian Pb-nya adalah 0,207, kemudian dia memiliki H2SO4, kebutuhan H2SO4 ini adalah sebesar 0,385 liter atau setara dengan setengah kilogram, di mana akan menghasilkan nilai voltase sebanyak 2,01 volt. Reaksinya adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah hitunglah nilai kapasitas dan spesifik energinya. Oke. Nah, bagaimana mengetahui kapasitas dan spesifik energinya? Kapasitas itu adalah nilai dari I kalikan T atau arus kalikan waktu, atau sama dengan Z kalikan N kalikan F, di mana Z-nya ini adalah apa kira-kira? Ada yang tahu Z-nya kira-kira apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tahu, Pak. Z ini adalah jumlah elektronnya di sini. Oh, saya Kemudian kirain. N-nya ini adalah molnya, 1 mol. Kemudian F-nya ini adalah bilangan Faraday atau 96485 ya. Sehingga Z kalikan N kali F adalah 2, yaitu jumlah elektronnya. Kemudian N-nya ini adalah 1. Kemudian untuk F-nya adalah 96485, yaitu sehingga hasilnya adalah 1,92970 kolom, karena kapasitas tadi dikalikan dengan ampere hour ya, karena ampere hour-nya itu sama dengan 3.600, sehingga dia dibagi 3.600 sehingga ketemunya adalah 53,6 ampere hour. Kemudian kita hitung total masanya, yaitu massa dari PbO2, kemudian Pb, kemudian sama yang mana tadi?
H2SO4-nya ketemunya adalah 0,946, sehingga spesifik energinya adalah kapasitas kapasitas dikali dengan V atau voltasenya yang dihasilkan dibagi dengan masanya atau totalnya ini ya, sehingga VIT per massa, nilainya VIT-nya tadi adalah 53,6 ya ampere hour, dikalikan dengan 2 karena voltasenya dihasilkan adalah 2 volt, kemudian dibagi dengan masanya yaitu 0,946, sehingga didapatkan 114 W atau watt hour per kilogram. Seperti itu. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Bentar, Pak. Ya. Pak, cintanya Pak. Ya. Kalau di sini ampere hour, terus kalau di baterai HP kan ada M-nya, itu lebih kecil apa lebih besar, Pak? Oke, kalau M di situ mengacu pada miliampere hour ya berarti lebih kecil. M-nya hurufnya M kecil atau M besar? Besar kayaknya, Pak. Kalau kecil biasanya kan mili ya, sehingga lebih kecil. Kalau besar berarti kan mega, berarti lebih besar. Dibaca aja keterangannya di situ miliampere hour atau mega ampere hour. Iya, Pak. Mas, Pak. Oke, baik. Sedikit lagi ya, masih semangat? Masih, Agak Pak. banyak ini materinya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah perbandingan beberapa alat penyimpan energi. Saya pernah menunjukkan gambar ini di pertemuan elektrokimia pertama ya, sehingga saya ini adalah yang namanya plot Ragon. Jadi ini adalah menunjukkan kurva perbandingan antara specific power dan specific energy. Specific energy tadi adalah jumlah dari power atau kekuatan yang bisa disimpan, kemudian yang di sini itu nilai yang bisa deliverkan atau dirilis atau dipakai, benar. Nah, di sini kalau kita bandingkan antara baterai superkapasitor, kapasitor konvensional dan fuel cell, maka baterai itu dia lebih banyak dalam menyimpan, tapi lebih sedikit yang bisa dikeluarkan atau diberikan istilahnya ya. Tapi kalau superkapasitor, dia menyimpannya lebih sedikit, tapi yang dideliverkan atau digunakan itu lebih banyak. Nah, ini ada plus minusnya masing-masing ya. Jadi kalau kapasitor dia yang dideliverkan banyak tapi yang disimpan hanya sedikit. Oleh karena itu kapasitor konvensional ini biasanya hanya 1 farad seperti itu maksimal. Kalau superkapasitor itu bisa sampai 200-300 farad ya. Nah, fuel cell ini bisa menyimpan banyak sekali power, tapi yang dideliverkan juga yang paling rendah. Nah, jadi ada plus minusnya masing-masing ini ya. Kemudian yang kiri ini adalah komparasi dari beberapa jenis piranti yang lainnya ya, misalnya untuk yang lead acid, kemudian ada NICD, tipe-tipe baterai yang lain ya. Oke, itu adalah perbandingan ya, ini sekedar pengetahuan saja ya. Oke, baik saya lanjutkan. Nah, ini adalah proses electroplating. Oke, adik-adik semua, misalnya kita memiliki copper anode, kemudian beras sebagai katodanya, maka larutannya di sini CuSO4, maka SO4 dia akan menuju ke sini, Cu-nya akan menuju ke kanan ya. Jadi pada katoda dia akan mengalami reduksi Cu2+, dia akan menangkap elektron yang dihasilkan dari power supply, sehingga dia mengalami penambahan Cu. Kemudian kalau pada katoda, dia Cu-nya akan mengalami oksidasi dan menghasilkan elektron, Cu-nya naik ke atau berpindah ke katoda. Artinya apa? Di sini jumlah Cu-nya akan semakin berkurang karena dia berubah dari fasa solid menjadi fasa liquid, di mana Cu liquidnya atau aqueous-nya itu, nah ini ya kelihatannya berkurang, di mana ininya tadi dia akan ditangkap oleh Cu elektron yang dihasilkan tadi, sehingga dia melapisi pada bagian sini. Seperti itu. Jadi prinsip dari electroplating atau penyepuan atau coating itu sama ya. Jadi mengurangi massa dari anoda,
kemudian ini akan ditempelkan di katodanya, seperti itu ya. Oke, ini kelihatan ya elektronnya, dia ditangkap CU, sehingga CU akan tereduksi, membentuk CU nempel di sini. Nah, CU di sini dia akan teroksidasi, membentuk CU2+, keluar, elektronnya juga ke sini, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi di sini, karena CU-nya berkurang, maka dia semakin menipis. Mana ini gambarnya? Nah, ini. Mana tadi kok nggak ada? Nah, ini ya. Nih, berkurang. Jadi dia semakin kropos. Nah, itu adalah prinsip dari electroplating. Mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Baik, kalau cukup saya lanjutkan lagi. Nah, ini sebenarnya adik-adik sudah bisa karena perhitungannya sejak SMA juga sudah ada ya. Jadi kalau kita ingin mencari mol logam yang terdeposisi atau apa istilahnya? Tercoating gitu ya. Atau tereduksi sehingga dia menempel gitu menggunakan I kali T per ZF ya. Di mana Z-nya jumlah elektron, kemudian F-nya konstanta Faraday, I-nya itu adalah arus dan T-nya itu adalah time atau waktu deposisi. Itu adalah kalau ingin mencari molnya. Kalau mencari masanya, maka I kali T kali AR dibagi dengan Z kalikan F. Di mana I-nya ini adalah arus, T-nya adalah waktu, AR-nya ini adalah massa atom relatif, Z-nya ini adalah jumlah elektron, dan F-nya adalah konstanta Faraday. Atau kalau dulu ada diingat, ada yang namanya EIT itu loh, EIT per 96500 ya. Iya, Pak. Karena E-nya itu adalah nilai AR per Z. E itu bukan nilai ini loh ya, bukan AR-nya, tapi dibagi dengan Z atau jumlah elektronnya. Kemudian kalau diketahui efisiensi arus, maka M-nya itu sama dengan efisiensi kalikan I kalikan T kalikan AR per ZF. Kemudian kalau diketahui densitas arus atau I kecil, di mana densitas itu adalah ampere per centimeter kubik atau perluasan, maka nilai M-nya ini adalah nilai dari efisiensi arus atau eta dikalikan I kalikan T kalikan AR per Z dikalikan F. I-nya di sini adalah densitas arus ya, bukan I yang di sini, beda lagi udah. Dan satuannya M-nya nanti adalah dalam satuan gram per centimeter kubik. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Nanti adik-adik bisa membuka buku-buku sebelumnya, ada semua rumus ini ya. Saya cuma sekedar mengingatkan. Kemudian, nah ini yang saya kurang tahu sudah pernah dapat atau belum, yang dinamakan dengan throwing power ya. Throwing power itu adalah menjelaskan seberapa seragam hasil electroplating yang didapatkan. Jadi kalau saya memiliki dua buah katoda di sini yang akan saya electroplating atau saya coating, kemudian ada anoda di sini, setting jarak itu juga berpengaruh. Di sini ada dua arus ya, arus yang di sini I1 dan yang di sini ada I2. Jarak dari katoda ke anoda yang sebelah kiri dan jarak dari katoda sebelah kanan dengan anoda itu kalau dia berbeda maka akan menghasilkan throwing power yang berbeda juga. Nah, sebuah larutan yang memiliki throwing power yang lemah akan menghasilkan lapisan yang tebal hanya pada bagian substrat yang paling mudah dilewati arus, namun hanya menghasilkan lapisan tipis pada bagian-bagian yang sulit dilewati arus, seperti bagian celah-celah dan bagian belakang substrat. Jadi kalau seperti ini ada arusnya ke sini ya, maka kemungkinan besar dia akan berada dilapisi hanya bagian sini sama bagian sini ya. Kemungkinan di belakang sini itu kecil ya. Itulah yang dinamakan dengan throwing power. Jarak antara anoda dengan katoda katoda pertama, anoda katoda kedua, itu sangat berpengaruh terhadap nilai throwing power-nya. Dan dirumuskan sebagai 100 dikalikan L2 kali I2 dikurangi dengan L1 kali I1 dibagi dengan L1 dikalikan I1 min I2 ditambah I2 dikalikan L2 minus L1. Nilai throwing power itu berada pada rentang 0 sampai 100, di mana 0 itu artinya adalah buruk, artinya coatingnya itu jelek. Kemudian kalau 100 itu adalah coatingnya sempurna, semua bagian terlapisi, seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan throwing power. Ada yang ditanyakan mungkin?
Kira-kira kalau adik-adik sudah tahu nilai throwing power, katakanlah pengennya throwing power-nya 100, maka apa yang bisa dimodifikasi? Jaraknya, Pak. Jarak, selain jarak, Arusnya. arusnya, benar sekali. Jadi kita dengan berdasarkan rujukan rumus ini, kita juga bisa men-setting untuk yang elektrodeposisi tersebut atau proses coating kita agar menghasilkan nilai throwing power yang mendekati maksimal atau ideal ya, sehingga didapatkan coating yang seragam. Oke. Oke, baik. Terakhir ya, Dik ya. Masih semangat ya. Terakhir contoh dari sel elektrokimia itu adalah sel korosi. Ya. Nah, sel korosi itu adalah sel di mana akan terjadi reaksi korosi ya. Bisa kita lihat di sini ketika pada anoda Fe dia akan teroksidasi membentuk Fe2+ plus 2E ya. Kemudian pada katoda maka oksigennya akan direduksi membentuk 4OH- ya. 4OH- ini akan bereaksi dengan Fe2+ membentuk FeOH 3 kali, FeOH 3 kali, seperti kita tahu dulu waktu pengendapan ya, itu adalah bukan produk yang bukan produk yang sebenarnya, karena FeOH itu ketika di drying dia akan membentuk Fe2O3. Oleh karena itulah ketika saya ada reaksi pada bagian anodanya itu Fe akan teroksidasi membentuk Fe2+, kemudian pada katodanya oksigen akan tereduksi membentuk OH-, maka OH- dan Fe2+ di sini akan berubah menjadi Fe2O3 yang dinamakan dengan produk korosi. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan sel korosi. Oke. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Intinya proses korosi ya, Pak? Ya, intinya proses korosi. Makasih, Pak. Ya. Oke, adik-adik semua selesai. Sudah ya, jadi itulah materi sel elektrokimia untuk kita hari ini. Nah, silakan adik-adik nanti menuju ke MyITS Classroom. Di situ ada oleh-oleh, walaupun belum saya buat oleh-olehnya. Oke, jadi di sudah ini. Sebentar. Sebentar ya. Jadi di MyITS Classroom nanti di pertemuan 12, di situ ada tugas. Cuman tugasnya sendiri belum saya tulis sebenarnya. Saya lupa. Jadi adik-adik semua nanti silakan mengerjakan tugas untuk yang sel elektrokimia ini adalah mencari beberapa contoh dari sel elektrokimia yang terdiri dari sel galvanik. Nah, di sini ya. Tugas sel elektrokimia, adik-adik klik. Nah, belum ada penjelasan dari saya, jadi saya jelaskan sekarang. Jadi tugas sel elektrokimia nanti adalah adik-adik membuat ringkasan mengenai beberapa jenis sel elektrokimia yang merupakan atau kategori dari sel galvanik dan sel elektrolisis. Jadi silakan nanti sel galvanik ada beberapa, sel elektrolisis ada beberapa. Itu silakan diresum, kemudian dikumpulkan dalam bentuk PDF maksimal besok jam 2 siang. Seperti itu. Bisa difahami atau mungkin ada yang ditanyakan? Izin tanya, Pak. Silakan. Izin tanya, Pak. Sel elektrolisis berarti contohnya ya electroplating sama itu tadi, Pak. Sel elektrolisis itu bisa electroplating, kemudian bisa sel korosi, bisa ekstraksi. Seperti saya katakan tadi, misalnya saya ingin mengekstraksi aluminium atau mengekstraksi natrium, maka salah satu cara yang bisa digunakan adalah elektrolisis. Ya. Makasih, Pak. Ya, ada lagi mungkin? Pak, itu untuknya tulis tangan gitu atau gimana? Oke, untuk yang ini saya minta tulis tangan, karena biar saya tahu adik-adik memang mengerjakan sendiri ya. Kalau kopas dari internet kan saya nggak tahu. Jadi silakan ditulis tangan, kemudian ya dibuat serapi mungkin gitu ya. Kalau misalnya Pak punya pensil warna, ya dibuat warna berbeda, jadi kelihatan sekali seperti itu ya.
Jangan lupa bukan cuma pengertiannya saja, tapi juga gambarnya. Kalau sebisanya ya, kalau misalnya mau ditempelkan juga silakan, tidak apa-apa. Kemudian juga reaksinya yang terjadi itu juga dituliskan. Kemudian mungkin ada kelebihan, kekurangan, kalau ada itu juga silakan dituliskan ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk PPT-nya gimana ya, Pak? PPT yang ini ya? Iya, belum saya share. Habis ini saya share. Oh, oke. Terima Ya. kasih, Pak. Ya, tadi gara-gara ada trouble jaringan WiFi di rumah. Oke, sama-sama. Ada lagi Makasih. mungkin? Tidak ada? Cukup, Pak. Baik. Cukup. Kalau cukup, saya akhiri sampai di sini ya. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi minggu depan. Ada apa ini, Taras? Pak, maaf. Oh, ya. Ya, tidak apa-apa. Taras ya. Ya, tidak apa-apa. Senang saja. Kita ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah, Dek. Oh ya, mohon maaf, saya lupa. Minggu depan kita tidak ketemu karena minggu depan kita kuis. Ya. Tolong dipersiapkan, materinya adalah yang bab elektrokimia pertama, yaitu konduksi dan lain-lain. Yang kedua adalah larutan ionik, dan yang ketiga adalah sel elektrokimia. Ada 3 ya. Untuk Iya, minggu Pak. depan. Makasih. Oke, nanti sifatnya adalah open source, jadi kalian bisa buka apapun. Oke. Pak. Ya. Izin untuk tugasnya, deadline-nya kapan ya, Pak? Besok jam 14. Besok, Riz. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon maaf sekali karena selalu saya kasih tugas, karena dari situlah nanti saya menilai ya. Karena kita tidak bisa ketemu langsung, kalau ketemu langsung kan bisa langsung saya kasih tugas di tempat, kemudian langsung dikumpulkan. Karena kita tidak bisa ketemu langsung, saya kasih tugas di setiap pertemuan seperti ini, biar kalian mengerjakan. Dan nilai itulah nanti yang saya ambil ya. Jadi tolong selalu dikerjakan dan selalu dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan aturan. Siapa? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf, Dek, bila ada kekurangan ya. Kita lanjutkan lagi minggu depan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.